Dunia sekarang kan katanya lagi nggak menentu ya. Nah, kalau udah begini, biasanya orang lari kemana? Ke aset yang dianggap aman. Salah satunya ya emas. Reputasinya udah ribuan tahun sebagai pelindung kekayaan. Tapi pertanyaannya sekarang, cara mana sih yang paling untung buat investasi di emas? Apa kita beli emas batangan langsung? Atau kita beli saham perusahaan yang nambang emasnya? Oke, yuk kita kupas tuntas pertanyaan ini. Kita bakal lihat data selama 6 tahun terakhir buat ngebandingin langsung. Kalau Anda taruh duit di emas batangan, lawan saham-saham perusahaan emas, mana yang bikin duit Anda tumbuh lebih kencang? Oke, pertama-tama kita butuh acuan dulu dong. Kita lihat kinerja si Jawara Klasik, emas batangan fisik. Ini bakal jadi dasar perbandingan kita nanti. Berdasarkan data, selama 6 tahun ke belakang, harga emas fisik itu melonjak 303,48%. Artinya gini, kalau Anda taruh 1 miliar rupiah di awal, uang Anda itu bisa jadi sekitar 4 miliar rupiah. Kenaikan yang solid banget kan? Tapi tunggu dulu. Megang emas batangan itu bukan satu-satunya cara loh. Ada alternatif lain yang menarik, investasi di bisnis yang gali emas itu dari perut bumi. Yuk kita lihat gimana performa para penambang ini. Jadi, bedanya itu mendasar banget. Di satu sisi, Anda pegang barang jadinya, aset nyata yang bisa Anda sentuh. Di sisi lain, Anda punya secuil pabriknya, saham di perusahaan yang kerja keras buat nemuin dan jual emas itu. Dua filosofi yang benar-benar beda. Nah, sekarang baru seru nih. Kita masuk ke datanya. Kita adu langsung gimana performa saham-saham emas di periode yang sama dibandingin sama kenaikan emas batangan yang 303% tadi. Dan ini dia kejutan pertamanya. Kalau Anda beli emas batangan dari Antam, untungnya kan 303,3%. Tapi kalau Anda malah beli saham perusahaan Antamnya, yaitu ANTM, imbal hasilnya ternyata jauh lebih tinggi. Tembus 421,89%. Gila kan? Sahamnya ngalahin produknya sendiri. Nah, tapi percaya nggak? Angka tadi itu baru pemanasan. Ada beberapa saham emas lain yang pergerakannya jauh lebih spektakuler lagi. Coba lihat angka ini. Saham harta dinata abadi atau HRTA meroket lebih dari 1.300%. Ini artinya uang Anda jadi 14 kali lipat dari modal awal. Luar biasa banget. Anda pikir itu udah tinggi? Coba tahan napas. Lihat yang ini, Bumi Resources Minerals atau BRMS. Naiknya lebih dari 2.077%. Investasi Anda bisa jadi lebih dari 21 kali lipat. Ini benar-benar kayak Anda investasi, terus lupa password, pas ingat udah jadi sultan. Oke, kita rangkum semuanya di sini. Kelihatan banget kan variasinya? Emas fisik ngasih 30,3%. ANT, HRTA, dan BRMS terbang jauh di atasnya. Tapi ada juga loh saham kayak PSAB yang kinerjanya justru di bawah emas fisik. Ini bukti kalau milih saham emas itu juga nggak bisa asal-asalan. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di sini. Kinerja itu baru setengah dari gambaran utuh. Ada satu faktor krusial yang sering banget kelewat dan bisa mengubah angka akhir secara drastis, yaitu pajak. Nah, disinilah letak perbedaan besarnya. Untung dari jual emas batangan itu kena pajak progresif. Maksudnya, untungnya itu digabung sama gaji dan pendapatan Anda yang lain, terus kena tarif pajak berlapis yang bisa sampai 35%. Sebaliknya, untung dari jual saham cuma kena pajak final yang tarifnya kecil dan sekali potong. Beres. Biar kebayang ya, begini cara kerja pajak emas fisik. Untung Anda, misalnya 3 miliar, itu ditambahin ke total penghasilan tahunan Anda. Makin gede totalnya, makin tinggi lapisan pajaknya. Di contoh ini aja, dengan untung 3 miliar, pajaknya bisa lebih dari 835 juta rupiah. Dan ini dengan asumsi Anda nggak punya penghasilan lain loh. Oke, biar makin jelas, yuk kita simulasiin langsung. Anggap kita punya modal 1 miliar rupiah di setiap aset tadi. Terus kita hitung berapa sih duit bersih yang benar-benar masuk kantong setelah dipotong pajak. Dan inilah gambaran akhirnya, yang paling penting. Modal 1 miliar Anda, kalau di emas fisik setelah kena pajak progresif yang ganas itu, jadinya sekitar 3,19 miliar. Tapi kalau di saham ANTM, jadi 5,2 miliar. Dan kalau di saham BRMS, jadi 21,7 miliar. Jauh banget kan bedanya? Ini semua gara-gara perlakuan pajaknya yang beda. Nah, setelah lihat semua angka-angka tadi, kesimpulannya gimana dong? Yuk kita tarik benang merah dari semua ini. Pertama, data menunjukkan kalau saham emas yang tepat bisa ngasih imbal hasil yang jauh lebih tinggi.
Kedua, pajak itu game changer. Pajak progresif di emas fisik itu benar-benar bisa menggigit keuntungan. Ketiga, pajak saham yang final bikin keuntungan bersihnya jauh lebih besar. Tapi, bukan berarti emas fisik itu jelek ya. Buat investor yang suka keamanan dan punya aset yang bisa dipegang, emas batangan tetap jadi pilihan yang sangat baik. Ujung-ujungnya sih nggak ada jawaban yang mutlak benar atau salah. Yang terpenting adalah Anda paham opsinya. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah melihat perbandingan kinerja dan dampak pajaknya ini, kira-kira cara Anda memandang investasi emas bakal sedikit berubah nggak? Coba deh pikirkan.